wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadis nomor 74 halaman 201. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak disukainya, falyasbir alaihi, maka bersabarlah. Fa innahu man faraqal jama'ata shibron famata. Karena sesungguhnya orang yang memecah belah jamaah, sementara saya tulis kesatuan umat, sejengkal saja, lalu ia mati, illa mata mitatan jahiliyatan, maka matinya seperti mati jahiliyah. Hadis ini di dalam Sahih Bukhari, Kitabul Fitan, adalah hadis nomor 2. Artinya Imam Bukhari hendak memberikan pengajaran kepada kita bahwa sumber fitnah, sumber kerusakan di umat, sumber kekacauan di umat adalah ketidakmampuan umat mengamalkan hadis ini. Padahal oleh Nabi, hadis ini sudah disabdakan, sudah diwanti-wanti dari sejak zaman Nabi sendiri ketika masih hidup. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah haram hukumnya siapa saja yang tidak sabar kepada pemimpin. Tidak sabar itu membawa dia pada memecah belah al-jamaah. Kalau dia mati dalam keadaan memecah belah al-jamaah, maka matinya mati jahiliyah. Kita sudah pernah bahas ya tempo hari yang lalu di dalam hukum kudeta kepada presiden hadis ini. Apa yang dimaksud al-jamaah di dalam hadis ini? Maksud khususnya adalah al-jamaah di sini adalah pemerintahan. Di halaman 202 sampai 203 itu saya kutip variasi matan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan ini bukan sekali, 2 kali, bahkan sering. Redaksinya beda-beda tapi intinya sama. Jadi bahwa siapa saja yang tidak sabar terhadap pemimpin, kemudian dia memecah belah jamaah, maka kalau mati, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Pertanyaannya sekarang, apa itu al-jamaah? Al-jamaah secara bahasa artinya sekumpulan apa saja dan banyak. Jadi jamaah ya berkumpul dan banyak. Contoh ada istilah sholat berjamaah. Apa sholat berjamaah? Ya sholat babarengan banyak, lebih banyak daripada munfarid sendirian. Kemudian ada hadis di halaman 203 di bawah, cukup dari jamaah. Jamaah di sini dari satu rombongan apabila lewat lalu mengucapkan salam. Yang salam itu cukup seorang saja, nggak usah semuanya salam. Wa yujzi'u 'anil jamaah an yarudda ahaduhum, cukup juga dari jamaah. Jamaah di sini sekumpulan orang untuk menjawab salam itu seorang saja. Jadi dari 2 hadis itu diketahui makna jamaah itu banyak. Lalu secara istilah itu
Artinya kata al-jamaah ini oleh Nabi maknanya apa? Diungkapkan dalam makna apa? Saya sering mencontohkan ya. Di dalam hadis yang disebut sholat itu ada dua. Ada sholat dalam makna bahasa, yaitu sholat dalam pengertian doa. Ada juga sholat secara istilah. Secara istilah itu berarti yang diawali oleh takbir, diakhiri oleh salam. Jadi ada dua. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Allahumma sholli alaihi kepada orang yang membayar zakat, artinya ya Allah sholatkan, bukan ya Allah sholatkan orang itu, bukan, tapi maknanya ya Allah berilah keselamatan buat dia. Jadi maknanya doa. Tapi kalau di dalam hadis itu disebutkan Rasulullah yusolli, lalu Rasulullah memulai dengan takbir, al-fatihah, terus ruku, sujud, sampai kemudian salam. Oh berarti ini mah sholat dalam pengertian istilah. Sama al-jamaah juga. Ada al-jamaah dalam makna kumpulan, ada al-jamaah dalam makna istilah. Apa al-jamaah dalam makna istilah? Yaitu terikat oleh kebenaran dan kesesatan. Orang yang tetap berjamaah itu yang benar, orang yang memisahkan diri dari jamaah itu yang sesat. Nah, al-jamaah ini al-jamaah apa? Di halaman 204 saya kutip penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Kata beliau, al-jamaah itu setidaknya ada 5 makna. Tapi sebetulnya 5 makna ini bukan artinya ada 5 entitas, ada 5 hakikat, bukan. Hakikatnya satu, cuma ada 5 spektrum warna. Spektrum deh, siga lampu lah. Kadi itu aya, kadi aya, spektrumnya kadang warna-warni gitu. Jadi siga mobil lah. Dari depan mobil itu apa? Yang ada kacanya, lalu lampu sorotnya. Kalau dilihat dari belakang, mobil itu apa? Yang ada pintu, ada bumper. Kemudian kalau dilihat dari kanan, mobil itu apa? Aya panto, aya kaca. Di sebelah kiri sama, aya spion gitu. Mun ti handap naon nu ngaranna mobil teh? Nya eta we. Katingali teh ban jeung kapnya. Kemudian dari atas, ya atasnya saja. Nah, penjelasan tentang mobil itu bukan berarti mobil itu beda-beda, satu hakikat. Cuma ada 5 pandangan. Atau siga ibaratna jalma anu lolong hayang nyaho gajah. Yang menyentuh telinganya, oh cenah gajah teh lebar tipis. Anu nyekelan awakku, gajah teh badag bisa. Anu nyekelan buntutna, naon gajah mah leutik. Dan nyabakna buntutna. Anu nyabakna tulalena, gajah itu panjang cenah lonjong, bisa dibulat-belit. Anu nyabak sukuna, wah cenah gajah teh katangkep, panjang jangkung katangkep. Nah, penjelasan dari 5 orang ini bukan berarti gajah itu ada 5 bentuk, tetapi satu bentuk, cuma ada 5 spektrum istilahnya. Ada 5 karakter lah, ada 5 ciri. Nah ini juga sama, al-jamaah itu hakikatnya satu hakikat, tapi ada 5 ciri. Yang pertama adalah mayoritas kaum muslimin, as-sawadul a'zam. Yang kedua, pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang amir. Di sini bukan pemerintahan yang menegakkan Islam secara sempurna dan mualaya. Zaman sahabat we ge henteu
Buktina naon? Utsman bin Affan dibunuh. Lamunnya pemerintahan Islam secara murni, Utsman bin Affan mau dibunuh. Jadi pemerintahan Islam kaum muslimin pemimpinnya muslim. Indonesia sudah termasuk. Karena Indonesia tidak membenci Islam, tidak memusuhi Islam, dan hukum Islam diakomodir meskipun belum sempurna. Ada mulai nu sampurna. Negara Islam di dunia cuma 2. Negara Islam Pakistan, negara Islam Iran. Dua-duana gitu balalener. Tepati bener kena Indonesia di dalam satu aspek. Yang ketiga sahabat Nabi. Yang keempat ulama. Yang kelima kelompok yang berpegang teguh pada peninggalan Nabi SAW dan para sahabat. Jadi Rasulullah ketika menjelaskan al-jamaah di dalam hadis-hadisnya, ini 5 kriteria. Pada zaman Rasul ini menunjuk satu hakikat. Jadi apa al-jamaah itu? Mayoritas kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang pemimpin, khalifah. Khalifah ini didukung oleh sahabat, didukung oleh para ulama, dan kelompok-kelompok yang berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnah sahabat juga turut mendukungnya. Babarengan taes al-jamaah teh. Al-jamaah yang ideal. Jadi karena kriterianya sahabat atau mengikuti sahabat, mengikuti Nabi. Al-jamaah yang ideal berarti al-jamaah di zaman sahabat. Agak mendingan di zaman sesudah sahabat, agak mendingan lagi di zaman sesudah sahabat. Istilahnya zaman tabi'in sesudah sahabat itu. Dan sesudahnya tabi'in. Ini sesuai dengan hadis. Khairukum qarni, tsummal ladzina yalunakum, tsummal ladzina yalunakum. Sebaik-baik kalian adalah generasiku, zaman aku, yaitu Nabi dan para sahabat. Kemudian generasi sesudahnya, kemudian sesudahnya. Udah. Berarti kadituna tidak sama seperti ideal al-jamaah di zaman Nabi, di zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, meskipun demikian bukan berarti al-jamaah ini sudah tidak up to date, bisa diamalkan, bukan. Tetap saja hal-hal yang mampu kita harus mewujudkan al-jamaah ini. Apa? Pertama, kaum muslimin itu secara mayoritas harus diikat dalam satu khalifah. Yang kedua, kaum muslimin ini sama-sama harus merujuk pada sunnah Nabi, juga sunnah para sahabat. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-jamaah. Makanya aya istilah ahlus sunnah wal jamaah. Apa ahlus sunnah wal jamaah itu? Ahlus sunnah berpegang teguh pada sunnah. Al-jamaah artinya mendahulukan khalifah yang memimpin kaum muslimin, mendahulukan ketaatan dibanding pecah. Istilah ahlus sunnah wal jamaah ini untuk membedakan dari ahlul bid'ah wal furqah, lain wal gagabah. Mumpun bapak mah ahlus sunnah wal jamaah, sebaliknya ahlul bid'ah wal gagabah. Ahlul bid'ah wal furqah. Kenapa? Karena kan urgensi hadis al-jamaah itu Pak mengukur kesesatan, ya. Siapa yang berpegang teguh pada al-jamaah itu benar. Tapi orang yang menyimpang dari al-jamaah sesat. Kalaupun matinya jahiliyah. Itu. Nah,
Di zaman sahabat itu kan sudah mulai ada yang sesat-sesat. Makanya untuk mengidentifikasi siapa yang sesat dan siapa yang benar, kata para ulama, contoh Ibnu Abbas ketika menafsirkan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Faman ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillahum fiha khalidun. Jadi pada hari kiamat nanti ada wajah itu yang putih berseri. Ada wajah itu anu geneuk meuleuh-meuleuh stres. Bagaimana wajah yang putih berseri kata Ibnu Abbas? Yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnah wal jamaah. Wa yauma taswaddu wujuhu ahlil bid'ah wal furqah. Jadi di zaman Ibnu Abbas identifikasi itu sudah ada. Kalau itu orang yang benar, dia harus ahlus sunnah wal jamaah. Karena kalau bukan ahlus sunnah wal jamaah sesat. Apa? Ahlul bid'ah. Sawe ahlul bid'ah teh Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, ini ahli bid'ah semua. Wal furqah itu memisahkan diri dari khalifah. Syiah misahkeun maneh. Selalu berontak kepada khalifah. Khawarij jangankan kepada khalifah, ka sahabat lagi wani membunuh, wani melawan. Mu'tazilah mah gak mau pakai sunnah, pakainya ini orang-orang sesat yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Di ahlus sunnah wal jamaah lain NU wungkul. NU ahlus sunnah wal jamaah, persis ahlus sunnah wal jamaah, Muhammadiyah ahlus sunnah wal jamaah, PKS ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena orang NU pun Pak dasar kiakidenya Quran dan Sunnah. Orang NU itu konsisten juga dengan Sunnah. Matak aya kunut subuh teh karena Sunnah nabinya katanya sahih anu cek urang doi beda unggul saeutik gitu. Ari itu cenah aya muludan rajaban tah eta mah dukati mana. Jadi NU itu ahlus sunnah wal jamaah. Apa wal jamaah? Ikut pada pemerintah, tidak memisahkan diri, tidak kayak GAM, tidak kayak RMS, tidak kayak Papua Merdeka, enggak. Ikut menggabungkan diri dengan pemerintahan. Jadi siapa saja yang ikut menggabungkan diri dengan pemerintahan, ya, ikut sistem mempertahankan kesatuan umat dan berpegang teguh pada sunnah, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Persis, jelas. Persis mah insya Allah 88,9% ahlus sunnah wal jamaah. Eta cenah 0,1%, eta mah orang persis nu sok kaberangan subuh. Jadi nu bener salat subuh sok ka masjid mah 100% ahlus sunnah wal jamaah. Batur nusak muludan rajaban, berarti 75% ahlus sunnah wal jamaah. Jadi beda-beda kadarnya. PKS ahlus sunnah wal jamaah, tapi ieu mah 50%. Nah, lantaran pustun. Kemudian Muhammadiyah itu salafi. Eta ceuning salafi sok ngabom, salafi ngaharamkeun pemilu. Eta mah lain salafi eta mah. Eta mah salafi salah pikir. Saya dulu ngisi di Banjar, ya, rutin tiap bulan di Masjid Agung. Itu malam Jumat pertama itu persis ya, yang megang dulunya Ustadz Sidik Amin, lalu saya isi kalau sekarang sama putranya. Saya malam Jumat pertama, malam Jumat kedua itu rutin Abu Bakar Basir. Jadi kan siga salafi Abu Bakar Basir teh ngatung gitunya, jenggotan, bajuna bodas wae. Terus tarik kanu bid'ah, syirik gitu kan. Namanya juga Jamaah Ansarut Tauhid. Lalu ada yang tanya, kalau kata Ustaz Abu Bakar Basir nya wallahu alamnya, tapi sigana mah bener.
Muludan itu boleh, dalilnya silaturahmi. Nah, saya bilang itu sebagai bukti bahwa kelompok itu bukan salafi. Salafi mah juga orang. Yang kedua, salafi itu membolehkan pemilu. Silakan pilih, coblos. Kenapa? Ini sebagai bagian keikutsertaan kita di dalam pemerintahan. Taat sami'na wa ta'na. Bukan justru memisahkan diri dari pemerintahan, ngebom. Itu melain salafi, itu masalah pikir. Apa? Itu lebih dekat ke khawarij. Khawarij itu orang yang senang ngebom di mana-mana. Kalau nggak salah saya pernah bahas satu tema khusus. Pernah dibahas, sudah dibahas dulu di buku pertama ya tentang Muslim haram darahnya. Begitu. Nah, kalau Syiah itu karakternya itu kudeta, tinggal di Iran. Kudeta. Di Irak kudeta. Wah, di mana-mana yang ngelawan kudeta karena pemimpinnya harus dari Syiah. Di Indonesia macan. Jadi meskipun secara jamaah di sini dalam artian menggabungkan ke pemerintahan, Syiah nggak gabung, tetapi Syiah bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena tidak berpegang teguh pada sunnah, mengkafirkan para sahabat. Makanya sumber sunnah teh ayana di sahabat. Mata najan ayah hadisnya bukan sunnah karena tidak berdasar dari sahabat. Jijieun kabeh. Ahmadiyah bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak mungkin meyakini ada nabi baru sesudah Nabi Muhammad. Panalaikum bisunnati kasunah nabi nya kedelek nambahan deui jeung sunnah Mirza Ghulam Ahmad. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ya, jadi kita tidak menolak NU Ahlussunnah wal Jamaah ya. Tapi NU juga harus jujur mengakui bahwa Persis, PKS, Muhammadiyah juga Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu. Lalu ada juga yang menamakan hadis-hadis al-jamaah itu dengan istilah salafi atau manhaj salaf. Namun manhaj salaf teh nyaeta ngarujuk karena tilu kurun pertama, tilu generasi pertama, sahabat, tabiin, tabiin. Tapi eta-eta nih mau namanya salafi, mau namanya aswaja atau namanya Persis, kita tidak mempersalahkan nama. Yang penting hakikat. Da minyak babi ge najan dingaranan minyak onta anggur minyak babi. Daging babi najan dibungkusna daging ayam anger daging babi. Tidak kemudian karena dituliskan dibungkusnya daging ayam kemudian jadi hayam. Aswaja pun kalau hakikatnya bukan aswaja percuma. Sama Persis meskipun kemana-mana tidak mengobrol Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Persis hakikatnya Ahlussunnah wal Jamaah ya Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun Persis kemana-mana tidak mempromosikan salafi, kalau hakikatnya Persis berpegang teguh pada ma'ana alaihi wa ashabi, Persis juga salafi. Sama dengan salafi. Geuning eta cenah aya beda antara Persis, salafi, Muhammadiyah, NU, PKS. Kalau masalah beda, Pak, jangankan Persis, salafi, Muhammadiyah. Ustad Usman Sarsodikin lagi beda. Aing ukur beda mah mungkin sarua. Namanya juga fikih. Fikih itu nalar. Bukan berarti agama dasarnya nalar. Agama itu dasarnya wahyu. Tapi dalam dalil-dalil yang zonni, dalil-dalil yang kurang jelas, otomatis ada nalar. Contoh. Dalilnya itu iya kawal isbal fa innal isbal minal makilah. Kamu jangan isbal karena isbal itu termasuk sombong. Cing naon maksudna? Kata orang salafi haram isbal itu. Naon isbal ya, Pak? Pamilancingan atanapi sarung melebihi sampai 2 mata kaki itu isbal.
Jadi kudu ngatung, mau sarung, mun dina diin sarung. Jadi yang disebut isbal itu sarung, celana itu enggak. Maka dina diin oge ngararatung lamun sarung. Tidak boleh melebihi 2 mata kaki. Mun celana teu naon cenah. Kalau di salafi enggak boleh mau celana, mau sarung, mau samping, sinjang, itu enggak boleh melebihi 2 mata kaki. Kalau melebihi 2 mata kaki sombong, dosa. Tapi kalau persis kembalinya ke ilat. Jadi kalau perkara duniawi disebutkan ilatnya, ilat itu alasannya, kembalinya ke alasannya. Kamu jangan isbal karena isbal itu sombong. Oh berarti isbal dilarang itu karena sombong. Kalau kita isbal nggak sombong ya nggak apa-apa. Karena memang beda budaya. Di Arab mah nu melebihi 2 mata kita sombong. Ada orang mantu kan itu kan. Nu sombong mah nu balaga mata nu pamer emas, ngajajar emas di teh sombong. Nah, fikih seperti ini teu bisa dipaksakeun karena fikih itu wilayahnya ijtihad. Ijtihad itu kata Nabi kalau benar dapat 2 pahala, kalau ternyata keliru ketahuannya nanti di akhirat itu dapatnya 1 pahala gitu. Jadi gak bisa saling menyalahkan. Seperti ketika kita di gunung bingung ya kiblat ka mana, makanya cedem cek saurang ka ditu, cek saurang ka dieu. Karena berdasarkan ilmunya dari tadi kita berangkat kulon teh belah ditu. Cek lain tadi kita berangkat kulon teh belah dieu. Masing-masing salat itu enggak boleh saling menyalahkan, ijtihad itu namanya. Jadi yang namanya beda fikih itu jangankan persis salafi, Ustad Sodikin, Ustad Usman, Ustad Aceh lagi barareda buktina na sidang dewan hisbah dar gerpan rame. Sidang aturan 2 jam kemarin saja ngebahas asuransi 3 jam deadlock geus tuna lah. Jadi ada asuransi syariah dengan Ustad Usman saking apikna yakin syariah. Karena Ustaz Usman teh yakin syariah geus capek 3 jamnya geus tong waka diketrok ayeuna cenah asuransi syariah teh kewe gitu. Di sebagian mengatakan sudah boleh, sudah syariah. Cek Ustaz Usman can yakin. Ya itu nanti dibahas ulang nanti. Itu yang namanya fikih gitu ya. Ayeuna urang baca hadisnya satu persatu. Di halaman 204. Ini al-jamaah dalam arti mayoritas kaum muslimin. Kata Nabi, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Tetaplah kalian bersama jamaah dan jauhilah berpisah diri. Nah, di sini jamaah lawannya berpisah diri. Berarti jamaah itu maknanya mempertahankan kesatuan. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal isnaini ab'ad. Karena setan itu beserta orang yang menyendiri dari 2 orang dia akan jauh. Man aroda buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Siapa menginginkan kenikmatan surga hendaklah ia tetap dalam jamaah. Jadi Pak yang belum bergabung dalam jamaah persis, bagusnya jadi anggota, ya bagus juga jadi simpatisan, jadi ahli ngaji di persis. Itu akan ada beda. Lamun geus jadi anggota persis atau simpatisan persis, mun bapa muludan teh anu negor. Mun bapa tahlilan teh geunjleung. Contoh kemarin di jamaah saya bapak ini semalam ngaji. Beres ngaji 2 minggu yang dulu ya. Langsung kan ada yang laporan. Nu laporan teh lain orang persis. Bisa duraku eta tukang ngaji di persis tahlilan. No, kan. Jadi artinya ada saling mengingatkan. Beda kalau sendirian. Tadi setan itu lebih dekat kepada sendirian, mulai nganggeunggeureukeun. Mun bapak main moal aya nu ngalaporkeun moal. Gitu bapak main. Batur apa kok cenah orang persis main gitu. Itu kan hikmahnya kita ikut berjamaah. Setan itu agak menjauh karena ada budaya amar ma'ruf nahi munkar. Abdi eta tangga sok kadang ngilu tahlilan, kadang henteu. Da dicareke can waktuna can ngarti. Beda jeung tatangga nu geus jadi ahli ngaji.
Saya di masjid itu, masjid yang saya bina itu belum terdaftar sebagai jamaah Persis meskipun wakaf Persis. Nah, lantaran nggak ada anggota di sana. Ayo nama ayah meureun hiji mertua. Dari 10 orang suka ngaji tiap sebutnya nggak ada anggota satupun. Tapi mun aya nu ngutaheulan, kita siap negurnya. Atau dilaporkan ku tetangga oge gitu da jero hate teh naon da si bapak eta can anggota. Tapi itulah hikmahnya kalau kita bergabung berjamaah dengan orang-orang banyak. Termasuk ini juga jadi dalil untuk mengukur kebenaran itu, lihat yang disepakati oleh jumhur. Jumhur itu mayoritas ulama. Mayoritas ulama di Indonesia MUI lah gitu sederhana. Mun di dunia Robitoh Alam Islami itu kalau sepakat udah itu pasti benar. Memisahkan diri dari sana ya udah sesat. Innallaha la yujmi'u ummati au qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dolalah. Allah tidak akan menyatukan umatku atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesesatan. Wa yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah itu ada pada al-jamaah. Al-jamaah di sini berarti dalam persatuan banyak. Wa man sadda ilan nar, dan siapa yang memisahkan diri berarti ya menyendiri menuju neraka. Jadi al-jamaah di sini dalam artian kita nggak boleh lepas dari jumlah mayoritas. Ini jadi dalil ijma' nanti. Kalau satu masalah sudah ijma' itu pasti benar. Contoh, sholat gerhana 2 ruku 2 sujud dalam 1 rakaat. Hadisna teh seueur, Pak. Ada yang menyebutkan 6 ruku, ada yang menyebutkan 8 ruku, ada yang menyebutkan 1 ruku. Ada yang menyebutkan 10 ruku dalam 1 rakaat. Semuanya sahih. Tapi ulama ijma dari sejak sahabat. Yang terakhir Rasulullah yang paling kuat itu adalah 2 ruku 2 sujud. Jadi lamun ngabahas salat gerhana kanu dalil lil. Sama seperti salat jenazah, ada yang menyebut takbir sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Mana nu benar? Itu sudah ijma. Ijma itu semua ada KNU, Muhammadiyah, ada Salafi, bahkan orang Syiah oge. Takbir jenazahnya 4 kali. Kalau semua sudah sepakat, itu pasti benar. Cek batur teh, ya cenah murudan oge bener, tingali mayoritas. Mayoritas naon persis teu ngilu. Salafi tidak ikut. Di yang betul-betul semua sepakat itu pasti benar. Seperti semua ulama sepakat Ahmadiyah keluar dari Islam itu pasti benar. Inna syaitana dzibul insan kadzibil ghanam. Ya'khudus syata laqasiyata wan nahya. Sesungguhnya setan itu ibarat serigala bagi manusia, seperti serigala yang sering memangsa kambing yang keluar dari kawanan dan menyendiri itu. Dalam memisahkan diri dari mayoritas, ke babari dikerawak ku serigala. Serigalanya itu setan. Jadi dalam memisahkan diri dari mayoritas kaum muslimin di jamaah masjid lah sederhanana. Kayak dituna kabawakeun resep main, kabawakeun resep kramol, main catur, judi kaditun. Fa iyyakum wasy'ab, maka jauhilah oleh kalian memisahkan diri. Wa alaikum bil jamaah wal ammah wal masjid, tetaplah berjamaah dengan mayoritas dan ahli masjid. Jadi itu ukurannya. Selanjutnya ada al-jamaah sebagai pemerintahan Islam. Itu yang dikutip di hadis pertama tadi. Man ra'a min amiri syai'an yaqruhu falyasbir alaih. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyatan. Di halaman selanjutnya di halaman 206 itu lebih jelas lagi. Jadi yang dimaksud al-jamaah di sana adalah as-sultan, itu yang saya garis bawahi. As-sultan itu sultan, pemerintahan. Nah, ini Pak. Kalau hadis tentang al-jamaah yang ujungnya mitatan jahiliyah, itu al-jamaah dalam konteks pemerintahan. Bukan al-jamaah dalam konteks yang lebih banyak. Karena kalau yang lebih banyak yang muludan dibanding yang tidak
muludan atau orang maut jahiliyah, bukan. Dalam konteks mitatan jahiliyatan di hadis itu konteksnya al-jamaah dalam pengertian pemerintahan kaum muslimin. Artinya kalau kita memisahkan diri dari pemerintahan kaum muslimin, berarti kita matinya seperti jahiliyah. Nanti dijelaskan di akhir apa maksud seperti jahiliyah. Sejelek-jeleknya presiden, sejelek-jeleknya pemimpin kita wajib sabar. Karena kalau tidak sabar nanti kayak di Suriah, cing, mending disiga di Suriah, mending siga di Indonesia. Ya, mending siga di Indonesia. Di Suriah nggak berkesudahan. Di Libya sampai sekarang nggak berkesudahan. Di Irak, di Afghanistan, gara-gara digulingkan, beres ente. Nah sekarang Turki mulai ya digoyang. Turki itu padahal negara mayoritas Muslim yang paling mapan, aneh, sejahtera rakyatnya. Make jeung aya anu demo ini. Coba apakah lebih banyak maslahatnya, lebih banyak madaratnya? Memang menggulingkan sebutlah Bashar Assad atau menggulingkan SBY ada mungkin maslahatnya, tapi lebih besar madaratnya. Daripada lebih besar maslahat, lebih kecil madarat nggak ada. Lebih besar madaratnya. Karena kalau digulingkan nu jadi cantang tuh multi persis. Nah, jadi anggota dewan hese. Dekap pilih wae, pemuana jadi presiden. Kumaha mun jadi teh ngeluhi bejat tibatan SBY. Seperti di Irak kan ketika digulingkan Saddam Hussein, sekarang yang mayoritas di parlemen orang Syiah. Dan terus kieu tah diberes-beres bom teh di mana-mana. Jadi lebih baik kita sabar. Nah, dalam hal inilah ada korelasi antara ajaran Islam dengan demokrasi. Bukan berarti demokrasi itu murni Islam, bukan. Ada korelasi antara Islam dan demokrasi, termasuk dalam ajaran musyawarah. Ini dalam ajaran al-jamaah itu cocok ke demokrasi. Demokrasi itu mengajarkan lamun calon orang eleh sabar, tunggu pemilu berikutnya, tong ngagulingkeun, gitu kan. Sakeheul-keheulna PDIP ka SBY, orang PDIP demokratis, naon? Sabar. Tunggu sampai 10 tahun. Ayeuna tak keur siap-siap deui dek ngajukeun Jokowi gitu. Jadi dalam hal ininya jadi PDIP sesuai syariat Islam dalam hal sabarnya, tidak kemudian mengkudeta. Di dalam hadis yang lain dijelaskan al-jamaah itu talzamu jama'atal muslimin wa imamahu. Jadi jamaah yang ada imamnya, ini konteksnya negara. Maka dari itu di hadis yang di bawah, sisanya itu hadis yang kedua, silakan tadi baca ya. Di hadis yang di bawah di halaman 206 kata Nabi, "Man khala ayadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu." Siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, tangan itu simbol baiat. Dia enggak mau baiat, maka sungguh dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat tanpa punya hujah. Hujah itu alasan untuk membela diri. Pasti cilaka kalau dia melepaskan ketaatan. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyatan. Dan siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat dalam lehernya, yang dimaksud dia tidak pernah berbaiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Apa yang dimaksud baiat di sini? Baiat kepada imam pemerintah tadi. Wacana dari urang mah pemerintahna bukan khilafah. Naon khilafah teh nya cenah kudu saurang hiji. Zaman sahabat juga sudah banyak khilafah itu. Ada Daulah Umayyah, ada Daulah Abbasiyah. Padahal sahabat masih ada. Tapi tidak kemudian mereka ingkar. Contoh, Pak. Imam Syafi'i zaman Daulah Abbasiyah. Waktu itu ada Daulah Umayyah, ada 2. Imam Syafi'i ikut ke Daulah Abbasiyah, tidak mengkafirkan Daulah Umayyah. Atau Ibnu Taimiyah di Suriah. Pemerintahnya di Mesir. Ketika diserang ku Mongol Suriah, Ibnu Taimiyah melawan sendiri.
Lalu kan datang ke Mesir, dicarekan sultan, teu balik sultan, rakyat diserang ngajadog wae gitu. Jangan salahkan kalau diserang lagi sama Mongol, kamu tidak membantu rakyat Suriah, nanti orang Suriah bikin pemerintahan sendiri. Logika kita, maka jeung bebejanya Ibnu Taimiyah teh geus nyen pamerintahan serangan. Tidak, kenapa? Karena selama masih bisa bergabung dengan pemerintahan kaum muslimin, ya bergabung, jangan berpisah. Nah, dalam hal inilah maka Nabi memberikan hukuman yang tegas. Contoh di halaman 207. Itu di hadis yang kedua saja, Pak. Hadis yang pertama nantilah di akhir ada. Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhara minhuma. Apabila dua khalifah dibaiat, maka bunuhlah yang terakhir dari mereka. Maksudnya, kalau ada satu khalifah dibaiat, di wilayah itu ada lagi khalifah lain yang dibaiat, bunuh yang terakhir. Itulah yang dilakukan Ali kepada Muawiyah. Kenapa Ali berperang dengan Muawiyah? Karena Muawiyah dibaiat jadi khalifah sesudah Ali memerangi, sudah sesuai syariat Islam. Dan Muawiyah pun kemudian kan tunduk, meskipun asalnya ngabangkang, itu pun sudah sesuai syariat Islam. Jadi tong ngapirkeun Ali, tong ngapirkeun Muawiyah. Pedah Ali bawa pedang, Muawiyah juga bawa pedang. Pedah Ali dan Muawiyah sama-sama berperang. Enggak. Kenapa? Ai masalah dosa mah tuh kan sahabat juga, bukan malaikat. Jadi aya wae salah, Muawiyah itu keliru, tapi dia mengakui kesalahannya. Kemudian di dalam hadis selanjutnya, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yasukka asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtulu. Siapa saja yang datang kepada kalian di saat urusan kalian ada dalam seorang pemimpin, sedangkan ia hendak mematahkan tongkat kalian, yang dimaksud memecah belah kesatuan kalian, maka bunuhlah ia. Jadi kalau ada orang di Indonesia ngajak-ngajak ka bapak, ayulah urang nyieun deui negara Islam Indonesia, itu wajib dibunuh. Tapi dibunuhnya bukan sama bapak, sama pemerintah. Harus diserang. Namanya bugot kalau di dalam Al-Qur'an. Mantapannya Kiai NU geuning ketika Gus Dur dek dilengserkeun. Bugot istilah bugot. Padahal nu bugot mah ta eta nu di luhur gitu. Dalam itu bugot mau dilengserkeun. Kemudian di dalam hadis selanjutnya ini menjelaskan kalau orang itu sudah berani memecah belah jamaah, itu boleh dihukum mati. Jadi hukuman mati itu ada 3. Satu, kalau dia membunuh orang lain. Yang kedua, selingkuh ya. Orang sudah menikah tapi selingkuh, itu boleh dihukum mati. Terakhir, orang yang memecah belah al-jamaah. Indonesia geus ngahiji nyieun makar, separatisme. Nah, itu boleh dihukum mati karena sesat. Lalu ada juga al-jamaah itu dalam artian kelompok pilihan. Ini 2 hadisnya ada ya. Ini tidak akan saya bacakan. Intinya kelompok pilihan yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah ma'ana alaihi washabi, yaitu aku ya dan sahabatku yang ada di sana. Jadi ini hadis-hadis dari penjelasan tadi. Al-jamaah itu Nabi jelaskan ada 5 ciri. Nah, kalaupun tidak ada 5-5-nya ya kita pertahankan yang ada. Kemudian di halaman 210 di sini saya kutip penjelasan mitatan jahiliyatan. Intinya apa? Kalau ada orang keluar dari negara Indonesia, separatis, makar di Indonesia, itu kalau mati dia mati jahiliyah, tapi bukan berarti dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan maksiat. Karena ukuran kafir jelas melanggar syahadat, sholat, dan zakat. Hari itu memanehna masih syahadat, sholat, zakat, tapi berbuat makar ke Indonesia sehingga NII enggak kafir, tapi memang maksiat, sesat.
Beda dengan kalau sudah melanggar syariat syahadat, sholat, zakat. Syiah kafir karena melanggar syahadat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nambahan di Al-Quran. Ahmadiyah kafir karena melanggar syahadat Muhammad Rasulullah. Nambahan di Nabi. Tapi kalau mereka syahadatnya samanya sih kayak ini, sholatnya sama, kemudian zakatnya sama, itu tidak kafir, cuma mati dalam keadaan seperti jahiliyah, yakni tidak ada pemimpin. Nah, pesan yang Nabi sampaikan tadi, kata Imam Bukhari, itu terletak pada sabar. Makanya di dalam hadis, di dalam bab yang sama, jadi hadis yang tadi yang pertama, Pak ya, yang Nabi memerintahkan kalau ada yang tidak disetujui dari pemimpin, kita sabar. Imam Bukhari mencantumkan 4 hadis lain di dalam bab tersebut. Yang pertama ini di halaman 210 di bawah. Wa qala Abdullah bin Zaidin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isbiru hatta talqauni alal haudi. Sabarlah kalian sampai kalian menemuiku di telaga surga. Telaga sudah kita jelaskan ya. Ini hadis disampaikan oleh Abdullah bin Zaid ketika ada tabi'in datang. Abdullah bin Zaid cenah menilieur, ieu teh loba nu perang jeung sahabat di cenah nu perang teh. Bukan, ini di zaman Daulah Umayyah. Daulah Umayyah itu agak bengis kepada yang berbeda pendapat. Maka tabi'in ini datang ke Abdullah bin Zaid. Apa yang harus kita lakukan kepada khalifah-khalifah anu kejam, anu tidak adil? Jawaban Abdullah bin Zaid mengutip sabda Nabi, sabar. Gak boleh kudeta. Kemudian di dalam hadis yang lain kata Nabi, innakum sataruna ba'di asaratan wa umuran tunkiruna. Sesungguhnya kalian akan menyaksikan sesudahku asaro itu budaya mementingkan dunia. Siga ayeuna kan anggota dewan, pejabat sibuk memperkaya diri, bukan mementingkan rakyat. Wa umurun tunkiruna, dan hal-hal lain yang kalian ingkari. Banyak anomali kan di politik Indonesia, banyak. Tim guru nawaege geus budaya korupsi. Kemarin keponakan saya, cenah eureun, nah teh gawe deui. Dia supplier obat ke Hasan Sadikin, ke rumah sakit. Cenah naon? Cek dokterna teh. Mentabona sakitu, najan hargana sakitu. Maib cenah, kumaha hukumna? Korupsi. Kumaha teh eureun bener. Cek bapana teh. Bapak ge sarua cenah di guru teh di Garut teh gitu. Nu ngaranna anggaran teh banyak manipulasi. Bantuan 100 juta, narimana mah 80 juta. Nangatan 100 juta. Susah. Ini kan banyak anomali, apalagi di dunia politik. Kita mau ngadain bakti sosial, danana 10 juta bagi meuni hese. Tapi ini ngalibatur bro-broan ke zaman kampanye kiwari. Nu gancang-gancang duit nu hese-hese nu jang amal soleh. Jadi ini banyak anomali. Nah kata para sahabat, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang akan kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Kata Nabi, "Addu ilaihim haqquhum wasallallahu haqqum." Berikan kepada mereka hak mereka dan pintalah kepada Allah hakmu. Apa hak mereka itu? Apa mereka itu? Mereka itu pemimpin, hak mereka itu ditaati, tidak dikudeta. Hak kita nanti minta sama Allah. Itu sampai seperti itu. Jadi meskipun kita saat ini senang-senang teuing di wali kotaan ku Dadaro Sadat, teu nikmat-nikmat teuing dipimpin ku Ahmad Heriawan ku SBY teh, keun we kita tetap penuhi hak para pemimpin itu. Yakni kita penuhi ketaatan kepada mereka, tentunya dalam hal yang baik. Tidak kemudian dikudeta. Hak urang kumaha tuh tadi tudunan wae, katanya setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak.
Di antaranya rumah, mata aya menteri perumahan rakyat teu boga-boga wae imah teh. Nah, kata Nabi, nanti minta sama Allah gitu. Kemudian di hadis yang di bawah ini lebih jelas lagi. Kata Ubadah bin As-Somit, Nabi memanggil kami untuk berbaiat. Isi baiatnya yaitu kami harus senantiasa patuh dan taat dalam keadaan senang dan benci, dalam keadaan sulit dan mudah, wajib mendahulukannya daripada kami. Ini siga urang pada nyoblos sal 2 3 dah. Teu senang-senang teuing nya gitu. Nu hiji baplang, nu hiji korupsi, hampir kabeh kasus korupsi gitu nya. Dek bansos teh, dek kustun teh. Wa afarotin alaina, tapi tetap kita dahulukan mereka. Wa an la nunazi al amru ahlahu, dan agar kami tidak menuntang urusan tersebut kepada yang berhaknya. Maksudnya tidak mencabut kepemimpinan dari pemimpin. Illa antaru kufron biwahan, kecuali jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata. Indakum minallahi fihi burhan, kalian punya pegangan yang jelas dari Allah mengenainya. Maksudnya kufur yang nyata itu innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi kufur yang jelas itu keluar dari agama. SBY na Islam kene akhirna ustad komo eta mah dadarosadana muslim kene sok mereka ulama deh. Najan teu gede. Cek Kiai Haji Mamsun Hadi mah jazakumullah kurang kasiron. Jazakumullah kurang loba. Nah, karena alasan itulah ini perintah Nabi, kalian harus berbaiat. Selama pemimpin kalian, gubernur kalian, presiden kalian tidak kafir, enggak boleh kita memisahkan diri, melepas baiat. Kudeta enggak boleh, sabar. Terakhir kata Usaid bin Hudair, anna rajulan ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah istamalta fulanan wa lam tastamilni. Ada seseorang datang kepada Nabi dan berkata, Rasul, kau memberikan pekerjaan, jabatan kepada orang itu, tapi kenapa saya enggak diberikan jabatan? Kata Nabi, innakum satarawna ba'di usratan atau asaratan, sama saja. Sesungguhnya kalian akan menyaksikan sesudahku sifat mementingkan duniawi. Fasbiru hatta talqauni, sabarlah kalian sampai kalian menemuiku. Persis seperti hari ini, nyaleg pahayang-hayang, silih siku, pagede-gede mahar, ya kan? Nah, ini sudah diibaratkan oleh Nabi. Jangan heran kalau suatu saat jabatan teh lain sararieun ngadon pahayang-hayang. Apa yang harus kita lakukan? Sabarlah sampai menemuiku nanti di surga. Apa maksudnya? Kalau pemimpin sudah pahayang-hayang, aya naon teh? Berarti orientasinya bukan memimpin lagi, orientasinya sudah duniawi, bukan mengurus rakyat tapi memperkaya diri. Ngan wayahna cek Nabi sabar daripada negara Indonesia seperti di Suriah, daripada Indonesia seperti di Libya, di Yaman, di Tunisia. Mending sabar. Jadi Indonesia yang menerapkan demokrasi, ya, tentunya demokrasi yang sesuai syariat Islam, ini ada benernya. Orang pemilu sabar, teu kudeta, teu gogorowokan, singkirkan UUD 45, Pancasila, ini udah ada benernya. Inilah kesabaran yang diajarkan oleh Nabi, tahnukil ahlus sunnah wal jamaah. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.